Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Fitrianti, NIM 1914040050, jurusan Tadris Matematika B, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa soal ujian tengah semester saya untuk memenuhi UTS dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan soal yang pertama, yaitu 1. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, 212 siswa yang mengambil mata kuliah matematika discrete, dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapakah siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja atau matematika discrete saja? Untuk penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumus inklusi dan eksklusi. Yang pertama, kita ketahui dulu jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus, yaitu ada 345, bisa kita lambangkan dengan A, dan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika discrete, yaitu ada 212, bisa dilambangkan dengan B. Seterusnya, jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kedua-duanya, yaitu ada 188, yaitu A irisan B. Maka untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja, dengan menggunakan rumus kita dapat 345 dikurang 188 dapat hasilnya 157. Dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika discrete saja, yaitunya B dikurang N A irisan B, yaitu 212 dikurang 188 dapat hasilnya 24. Jadi jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kalkulus saja ada 157, dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika discrete saja ada 24. Selanjutnya penjelasan soal nomor 2. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Nah, untuk mencari jawabannya, kita harus mencari dulu bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima dengan 6. Nah, setelah kita cari, kita dapatkanlah bilangan 2 sampai 11 yang relatif prima, yaitu ada 5, ada 7, dan 11. Selanjutnya kita misalkan sifat bilangan dari satu, misalkan di sini misalkan A1. A1 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 5, dan A2, sini A2 adalah sifat bilangan dari 1 sampai 1000 yang habis dibagi 7, dan ini A3 adalah sifat bilangan 1 sampai 1000 yang habis dibagi 11. Untuk N-nya adalah banyak bilangan bulat 1 sampai 1000, yaitu sama dengan 1000. Untuk menyelesaikannya nanti kita dapat, setelah kita cari banyak bilangan yang habis dibagi dengan 5, 7, dan 11, kita dapat memasukkan nilainya nanti, maka kita dapatkanlah hasilnya 624. Selanjutnya penjelasan soal nomor 4. Tentukanlah deret Taylor dari A fx sama dengan 1/1 dikurang X. Untuk menjawabnya kita harus mencari dulu f0-nya, f action 0, f double action, dan kita masukkan nilainya. Yang pertama f0 sama dengan
fx sama dengan 1/1 dikurang 0. Kita masukkan nilai nolnya, maka dapatlah hasilnya 1. Dan f action 0 sama dengan 1/1 dikurang 0 kuadrat, dapat hasilnya 1. F double action 0 sama dengan 2/1 dikurang x sama dengan 2. Selanjutnya F0 sama dengan 2/1 dikurang 0 kuadrat sama dengan hasilnya 2 juga. Nah, setelah kita cari nilai yang di atas, jadi deret Taylornya berdasarkan rumus yang telah dijabarkan, deret Taylornya didapatkan dari fx 1/1 dikurang x sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x3 ditambah dan seterusnya. Yang b nya yaitu fx sama dengan 1/1 dikurang x kuadrat. Untuk mencari deret Taylor di sini, kita dapat menggunakan rumus atau nilai yang telah kita dapatkan dari 1/1 dikurang x yang ini. Maka kita dapatkanlah deret Taylor dari 1/1 dikurang x kuadrat di sini, yaitunya 1/1 dikurang x kuadrat sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Selanjutnya soal nomor 5. Pada soal nomor 5 ini kita akan menggunakan rumus fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial, di mana soalnya tentukan barisan fungsi pembangkit biasa dan barisan fungsi pembangkit eksponensial dari px sama dengan 2x ditambah e min x. Jawab. Untuk menjawabnya di sini, pertama kita turunkan dulu 2x ditambah 1 dikurang x ditambah x pangkat 2 per 2 fakultet dikurang x pangkat 3 fakultet sampai x pangkat 5. Dan diturunkan ke bawah, kita tarik 1 ke bawah. Karena di sini negatif, berubah tandanya menjadi positif sampai x pangkat 5. Nah, jadi barisan dari fungsi pembangkit biasa yang telah kita cari di atas ini adalah sama dengan 1, kita dapat di sini 1 dan 1, 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/5. Selanjutnya yang B, px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3. Nah, untuk mencarinya sama dengan seperti yang A, yaitunya px 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x. Turunkan 3-nya ke bawah, 3. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3. Nah, kita selesaikan yang ini, maka kita dapatkanlah fungsi eksponensial dari px sama dengan 3 ditambah 3x ditambah 3x kuadrat ditambah 3x pangkat 3, yaitu 3,3 3 kali 2 fakultet, 3 kali 3 fakultet sampai 3 kali 5 dan seterusnya.
Selanjutnya penjelasan soal nomor 6, yaitu tentukan bentuk sederhana dari barisan bilangan 0,0,0,1,1,1. Untuk menjawabnya kita juga dapat menggunakan rumus fungsi pembangkit biasa, yaitunya Px sigma n sama dengan 0 a n x n. Maka kita dapatkanlah hasilnya x pangkat 3 1 ditambah x tambah x kuadrat tambah x pangkat 3. Nah, tadi di bagian terakhir dari Taylor nomor 5 sudah kita daftarkan sehingga diperoleh bentuk sederhananya, yaitu Px x pangkat 3 dikali 1/1 dikurang x. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu tentukan bentuk sederhana faktor pembangkit eksponensial dari barisan 3,1,3,1,3. Untuk menyelesaikan soal ini kita juga dapat menggunakan rumus fungsi pembangkit eksponensial. Di sini pada penjabarannya kita tinggal memasukkan nilai yang telah diketahui. Seperti di sini 3, masukkan nilainya di sini, dan seterusnya sampai kita jabarkan ke bawah sehingga kita dapatkanlah nilai akhirnya 4ex ditambah 2ex per 2 sama dengan 2ex ditambah ex. Selanjutnya soal nomor 8. Ada beberapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga A. Tidak ada kotak yang kosong. B. 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 poin. Untuk menjawab soal ini kita juga dapat menggunakan rumus fungsi pembangkit. Nah, jawaban soal yang pertama, tidak ada kotak yang kosong. Jawab, karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak. Maka kita dapat menuliskan Px-nya x ditambah x kuadrat ditambah x pangkat 3 ditambah titik-titik. Lalu kita jabarkan ke bawah sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda sedemikian sehingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin adalah koefisien. Kita masukkan nilainya dan dapatlah hasilnya 4, 8, 1, 32, 9. Dan soal yang B yaitu 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Untuk menjawabnya, karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin sehingga koin sebanyak 89, maka untuk mendapatkan koefisien X 89 dibutuhkan R-nya 59. Nah, sehingga kita masukkan nilainya, maka dapatlah hasilnya 1004. Dapat hasilnya 14, 29, 5, 9, 60. Selanjutnya soal nomor 9, yaitu tentukan banyak cara menempatkan n orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga A. Tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. B. Tidak ada kamar yang kosong. Untuk menjawab soal ini kita juga dapat menggunakan rumus fungsi pembangkit. Nih, bisa dijabarkan ke bawah. Jadi nanti kita dapatkan hasilnya
gratis.